Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang modeling ekonometrika yang beranggotakan saya Anissa Septiaulandari dan teman saya Fatmawati Nurfadila dan Hairul Aswar. Pendahuluan, model ekonometrika adalah model statistik yang digunakan dalam ekonometrika. Model ekonometrika menentukan hubungan statistik yang diyakini terjadi antara berbagai kuantitas ekonomi yang berkaitan dengan fenomena ekonomi tertentu. Kriteria model konsisten. Yang pertama, konsisten dengan teori. Kedua, variabel bebas tidak berkorelasi dengan residual. 3. Menunjukkan konsisten parameter. 4. Menunjukkan data yang kohoren. 5. Model harus komplit rival model. 6. Prediksi yang dibuat dari model harus masuk akal. Kesalahan spesifikasi. Beberapa kesalahan spesifikasi model. Yang pertama, mengeluarkan variabel independen yang relevan. 2. Memasukkan variabel independen yang tidak relevan. 3. Menggunakan bentuk fungsi model yang salah. 4. Kesalahan pengukuran variabel. 5. Spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan atau error trend. Menggunakan variabel yang relevan. Misalnya, model yang relevan adalah per 9.1 sama dengan YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah beta I X2I tambah EI. Karena alasan tertentu, variabel X2 dihilangkan sehingga per 9.2 sama dengan YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah EI. Karena per 9.1 adalah pers yang benar, maka penggunaan model 9.2 maka errornya per 9.3 sama dengan EI sama dengan E1I tambah beta 2 X2I. Konsekuensi mengeluarkan variabel relevan X2. Jika X2 yang dikeluarkan berkorelasi dengan X1, maka estimator per 9.2 menjadi bias dan tidak konsisten. Jika X1 dan X2 tidak berkorelasi, maka beta 0 masih bisa walaupun beta 1 sudah tidak bias. Taksiran varian variabel gangguan tidak tepat varian estimator beta 1 bias terhadap varian beta 1. Akibatnya, interval keyakinan dan uji hipotesis akan memberi kesimpulan yang salah, sehingga peramalan model yang tidak tetap akan menghasilkan peramalan yang bisa dipercaya. Memasukkan variabel yang relevan. Misalnya, pada per 9.1 dimasukkan X3 yang sebenarnya tidak relevan dengan model. Per 9.4 sama dengan YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah beta 2 X2I tambah beta 3 X3I tambah E3I. Dan variabel gangguan menjadi per 9.5 sama dengan E3I sama dengan E1I kurang beta 3 X1I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fatmawati Nurfadila akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Septiaulandari. Selanjutnya yaitu akibat memasukkan variabel tidak relevan X3. Yang pertama, estimator yang dihasilkan adalah yang tidak bias. Yang kedua, taksiran variabel gangguan tepat. Yang ketiga, interval keyakinan dan uji hipotesis adalah valid. Yang keempat, namun estimator dari model ini tidak efisien karena variannya lebih besar dari varian estimator model yang benar. Akibatnya, model yang salah ini kurang tepat. Selanjutnya, kesalahan bentuk fungsi regresi, misalnya karena alasan tertentu. Peneliti memilih model log linear.
Selanjutnya, kesalahan bentuk fungsi regresi. Misalnya, karena alasan tertentu, peneliti memilih model log linear per 9.6 INYI sama dengan P0 tambah P1 INX-II tambah P2 INX-2I tambah E4I. Padahal model yang benar adalah model linier seperti pada per 9.1. Kesalahan spesifikasi model dinyatakan per 9.7 YI sama dengan P0 tambah P1 kali XII tambah P2 tambah X2I tambah EI, di mana YI sama dengan Y tambah Y dan YI sama dengan Y X tambah Y, di mana Y dan Y merupakan besarnya kesalahan pengukuran. Penelitian tidak menggunakan data X dan Y, tetapi proksinya YI dan XI. Variabel gangguan E dalam persamaan. Misalkan ada dua modal sebagai berikut. Per 9.8 sama dengan YI sama dengan beta XI, EI per 9.9 sama dengan YI sama dengan beta XI tambah EI. Jika per 9.8 adalah pers yang benar, apakah estimator per 9.9 yaitu B tidak bisa terdapat beta? Jika yang maka tidak ada kesalahan spesifikasi berkaitan dengan variabel gangguan. Jika tidak, maka kesalahan spesifikasi variabel gangguan merupakan sumber kesalahan. Selanjutnya, uji kesalahan spesifikasi. Deteksi adanya variabel tidak penting melalui uji likelihood ratio. Misal, per 9.10 bagi YI sama dengan BO tambah B1 kali XII tambah B2X2I tambah EI. Jika X2 adalah variabel yang tidak penting atau B2 sama dengan 0, sehingga modelnya menjadi per 9.11 dibagi YI sama dengan B0 tambah B1 X1I tambah EI. Melalui manipulasi fungsi log likelihood diperoleh dua fungsi. Deteksi penambahan variabel penting melalui uji likelihood ratio. Misal, per 9.13 dibagi YI sama dengan B0 tambah B1 X1I tambah B2 X2I tambah EI. Karena alasan tertentu, peneliti menambahkan variabel X3 sehingga menjadi per 9.14 dibagi YI sama dengan BO tambah B1 X1I tambah B2 X2I tambah B3 X3I tambah EI. Melalui manipulasi fungsi log likelihood diperoleh dua fungsi, yaitu RLLF dan ULLFR. Diperoleh per 9.15 dibagi LR sama dengan 2 atau ULLF dikurang RLLF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairul Azwar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Nisa dan Saudari Fatmawati Nurfadilah mengenai deteksi kesalahan bentuk fungsi regresi. Melalui uji Ramsey, uji kesalahan spesifikasi regresi, regression specification error result. Misalnya, model regresi adalah per 9.16.2 YI sama dengan BO plus BI X1I plus B2 X2I.
Langkah-langkah uji Ramsey adalah lakukan regresi plus 9.16 dan kemudian dapatkan nilai estimasi Y. Regresi kembali plus 9.16 dengan memasukkan nilai Y sebagai variabel independen dalam berbagai bentuk. Ramsey menyarankan dalam bentuk pangkat n plus 1 sehingga diperoleh persamaan per 9.17.2 YI sama dengan BO plus BI X1I plus B2X2I plus B3 YI pangkat 2 plus B4 YI pangkat 3 plus B5 YI pangkat 4. Selanjutnya, melanjutkan dari pembahasan deteksi kesalahan bentuk fungsi regresi melalui uji Ramsey, uji kesalahan, spesifikasi regresi, regression specification error reset. Langkah selanjutnya, hitung atau peroleh nilai F dengan formula per 9.18.2 F sama dengan RB pangkat 2 kurang R12 per K1 per 1 kurang RB pangkat 2 N kurang K2. Jika F hitung lebih kurang F tabel, maka bentuk persamaan secara signifikan tidak tepat. Sebaliknya, jika F hitung kurang lebih F tabel, maka model persamaan dimaksud sudah tepat. Keuntungan metode uji Ramsey. Selanjutnya, uji stabilitas model. Data baik data time series maupun data cross section seringkali tidak stabil. Uji stabilitas model adalah sebuah prosedur untuk mengetahui apakah parameter model bersifat stabil dalam penelitian. Untuk menguji stabilitas, parameter sudah dikembangkan beberapa uji, seperti uji Cow, uji Rayleigh. Selanjutnya, kriteria seleksi model. Kriteria R2 dan adjusted R pangkat 2. Kriteria ini didasarkan pada ide bagaimana maksimumkan standar error dari regresi. Kemudian kriteria Marlow CP yang didasarkan atas bagaimana maksimumkan men-Socrates error dari prediksi. Kriteria akal Case Information Correction (AIC) dan Cross Information Correction (CIC). Kriteria ini didasarkan metode maksimum Likelihood ML. Sekian, terima kasih.